ini memang butuh ketelatenan, memang butuh niat benar-benar karena penjualannya pun kadang nggak tiap hari ada closingan. Jangan berbicara modal dulu sebenarnya kalau mau belajar membuka bisnis kerajinan ini. Dari produk-produk yang ada di sekitar aja sebenarnya sudah bisa dimanfaatkan dulu. Halo, selamat malam. Ketemu lagi di Bincang UMKM. Hari ini saya sudah bersama dengan owner Galeri Oma Cinta, Mbak Tri Indah. Halo, Mbak. Halo, Mbak Dini. Selamat sore. Apa kabar? Baik, Mbak. Lagi di mana ini, Mbak? Kebetulan ini lagi di kantor ini. Kita bincang-bincangnya santai aja ini ya, dari kantor. Iya, santai, kita santai aja lah Mbak ya pokoknya. Ya ini Mbak ini ownernya dari Galeri Oma Cinta ya Mbak ya? Iya benar Mbak Dini. Iya, ini yang pertama kali kayaknya kita bertatap muka ya Mbak ya. Kayaknya selama ini kita lewat telepon aja. Iya, biasanya kita by phone ya. Enggak bisa ketemu via podcast ini. Iya. Nah Mbak, kita langsung aja Mbak ya. Jadi hari ini kita mau meminta sharing Mbak soal Mbak bagaimana merintis bisnis Mbak ini dari awal hingga sekarang gitu Mbak. Nah ya boleh ini Mbak, boleh dijelasin nggak Mbak, ini Galeri Oma Cinta ini bisnis yang bergerak di bidang apa Mbak? Ya. Jadi Galeri Oma Cinta ini merupakan galeri edukasi handmade di Lampung yang memang kita konsentrasinya lebih banyak ke kegiatan kerajinan tangan Mbak. Jadi dari awal terbentuknya Galeri Oma Cinta ini kita pingin bahwa di galeri ini semua kerajinan yang bersentuhan dengan tangan itu kita edukasikan ke masyarakat. Jadi memang selain tempat pembuatannya langsung produksinya di galeri kami, makanya kami juga menerima workshop secara rutin ya, sehingga masyarakat yang mau berbelanja di Galeri Oma Cinta itu sekaligus bisa juga melakukan belajar membuat kerajinan tangan yang dia sukai. Jadi selain kerajinan tangan yang sudah umum, seperti misalnya kita support kerajinan produk daur ulang. Jadi kita punya produk EcoPrint yang memang produk ramah lingkungan, itu terbuat dari warna-warna alami yang memang didapat dari tumbuh-tumbuhan di sekitar. Juga karena memang Galeri Oma Cinta sekarang ada di Lampung ya, jadi kita lebih menonjolkan kekhasan Lampung itu seperti apa. Jadi di setiap produk Oma Cinta itu kita berusaha memasukkan unsur khas Lampungnya. Jadi produk turunan tapis itu lebih banyak Mbak Dini. Nah seperti yang ini, kita payung-payung modern pun kita sentuh dengan hiasan-hiasan khas tapisnya ya. Jadi keetnikan khas lokal itu benar-benar kita angkat di semua produk Galeri Oma Cinta Mbak Dini. Iya. Nah Mbak, ini Galeri Oma Cinta ini udah dari tahun berapa Mbak? Kita kalau berdirinya itu menurut izin yang sudah keluar itu sebenarnya kita dari 2015 baru keluar izin usaha mikro kecilnya ya. Kalau dulu namanya IUMK, jadi itu tahun 2015. Tapi sebelumnya itu kita memang sudah berproduksi, tapi baru skala kecil ya, karena Galeri Oma Cinta ini berangkat dari hobi sih. Jadi memang hobi saya dari dulu membuat kerajinan-kerajinan, dan semakin kemari itu semakin terasa, dan hasil kerajinan yang saya buat itu ternyata banyak yang suka. Makanya sejak 2015 itu akhirnya dibuatkan izinnya,
dan mulai melakukan penjualan keluar, artinya menerima pesanan-pesanan begitu Mbak Dini. Jadi hobi yang dibayar lah. Iya. Boleh tahu nggak Mbak itu awalnya bisa punya hobi membuat kerajinan tangan itu awalnya gimana Mbak? Kalau untuk kerajinan tangan sendiri itu karena memang hobi ya. Jadi memang kita belajarnya nggak ada kursus yang memang belajar tersendiri gitu, tapi memang autodidak Mbak. Jadi dari dulu memang suka kerajinan, hanya diasah saja kemampuannya. Kalau dulu saya tidak bisa seperti kerajinan seperti tapis-tapis yang sekarang saya angkat ini, ada namanya kerajinan sospeso. Itu kalau di Lampung itu belum banyak yang melakukan, yang bisa dengan kerajinan teknik sospeso 3 dimensi. Itu sempat belajar di Pulau Jawa. Jadi waktu itu pulang ke Serpong, ada teman yang punya workshop, buka workshop, saya coba ikut. Ternyata di Lampung itu bisa menjadikan selling point buat produk di Galeri Oma Cinta, karena memang produknya unik dengan aplikasi 3 dimensinya itu Mbak. Jadi memang benar-benar selain hobi, memang kita belajarnya autodidak dan berusaha mengupgrade ilmu aja. Kalau memang ada kerajinan yang baru, kita coba ikutin. Karena konsepnya Galeri Oma Cinta ini all about handmade. Jadi semua tentang kerajinan tangan, insya Allah ada di galeri kita pelajari, dan memang produk-produknya permintaan pasarnya bagus. Jadi kita termotivasi untuk terus menambah koleksi baru produk-produk kerajinan handmade di galeri kita. Iya. Nah tadi kan Mbak kan bilang kan kalau produk kerajinan tangan di Galeri Oma Cinta ini selalu mengikuti tren ya Mbak ya, selalu ada yang baru gitu. Nah itu Mbak bisa tahu, oh ini model ini lagi baru nih gitu. Itu Mbak dapat informasi itu dari mana itu Mbak? Nah, kalau biasanya kita sesama pengrajin itu kita itu punya perkumpulan ya, komunitas, dan juga kita ada teman-teman yang satu hobi lah. Jadi kalau misalnya seperti di Bandar Lampung itu kita ada sentra tapisnya. Jadi dari situ biasanya teman-teman pada ini nih, kita berbagi informasi. Apa nih produk apa yang happening sekarang yang banyak diminati, seperti misalnya dompet tapis, tapi modelnya yang seperti apa, dengan dimik, kain, lurik misalnya. Kalau hanya full tapis itu biasanya kan sudah ketinggalan zaman. Kita coba perbarui lagi. Nah di sini mungkin yang Galeri Oma Cinta bisa angkat untuk model-model terbaru dari galeri ini, kita coba tawarkan sesuatu yang selalu baru. Jadi kalau di Galeri Oma Cinta pada saat ini membuat satu model kemudian dilempar ke pasaran itu menjadi best seller, itu biasanya kita hanya membuat terbatas. Kita tidak memproduksi dengan model yang sama dengan kuantitas yang banyak, tapi kita terbatas, jadi limited Mbak. Jadi teman-teman itu nanti bisa melihat permintaan. Biasanya kita ikut-ikut bazar, itu ada permintaan, Mbak, saya butuh ini loh bros juntai misalnya, itu lagi kekinian banget. Nah dari situ biasanya kita coba aplikasikan produk tapis turunan kita menjadi bros juntai dengan versi yang banyak ragam Mbak. Jadi konsumen itu punya banyak pilihan. Dari situ nanti teman-teman yang seprofesi, biasanya pengrajin, itu kalau sudah satu best seller itu buat boros juntai, buat semua dengan versi masing-masing. Iya. Nah Mbak, kalau saat ini Mbak, kerajinan tangan Mbak ini di Galeri Oma Cinta ini udah dipasarkannya sampai mana Mbak? Alhamdulillah kalau sekarang kalau untuk lokal kita sudah hampir semua kabupaten ya, kita sudah punya pelanggan. Kemudian kalau untuk di luar daerah itu kebanyakan kita Jakarta, Bandung, dan Jogja Mbak.
untuk produk-produk kerajinan tapisnya. Tapi kalau untuk yang seperti EcoPrint itu udah sempat sampai Hong Kong dan Jerman. Karena kebetulan teman ada yang tinggal di sana dan kerabat tinggal di sana, itu dijadikan buah tangan. Dan ternyata orang-orang luar itu suka dengan produk-produk kerajinan yang ramah lingkungan justru, dan unik ya, khas daerah itu suka mereka. Iya. Nah Mbak, Mbak kan sudah cukup lama Mbak ya menjalani bisnis kerajinan tangan ini ya Mbak. Tantangan atau kesulitannya apa Mbak selama menjalani bisnis ini Mbak? Nah, kalau ditanya tentang tantangan dan kesulitan di bisnis kerajinan ini ya, nggak bisa jauh dari pertama itu modal. Karena memang keterbatasan modal yang di galeri ini, kita bahan baku kita semua itu kebanyakan dari luar daerah Mbak, karena di Lampung ini sangat terbatas bahan-bahan penunjang untuk pembuatan aneka kerajinan. Jadi kalau kita ingin memesan untuk jumlah yang banyak itu perlu waktu. Artinya pemesanan yang sifatnya PO itu tidak bisa dalam waktu yang cepat karena kita keterbatasan modal dan juga bahan baku yang memang tidak tersedia di lokal. Tapi selain itu juga kesulitannya adalah di penjualan, marketing. Di Lampung ini termasuk untuk masyarakatnya, bisa saya bilang kurang untuk edukasi kerajinan, tentang kerajinan, karena di sini untuk produk-produk handmade itu ditawar sangat murah sekali, padahal yang mengerti prosesnya kerajinan tangan itu sangat-sangat menghargai gitu. Harusnya harga-harga itu bisa jauh lebih baik gitu, seperti di daerah-daerah di luar Lampung. Mungkin itu tantangan yang paling berat sih, saat kita sudah menemukan ide yang luar biasa untuk sebuah produk dan kita lempar ke pasar itu dengan harapan diterima dengan baik. Diterima dengan baik ini artinya diapresiasi, dibeli dengan harga yang pantas gitu. Tapi ternyata kebanyakan itu ya kembali lagi, saat di pasar barang kerajinan yang begitu cantik, indah gitu, ditawarnya luar biasa gitu. Kadang buat buat kita para pengrajin gitu. Mungkin ini salah satu tantangan yang paling berat sih buat kita semua sesama pengrajin untuk sama-sama mengawal untuk edukasi handicraft ini Mbak di Lampung, biar bisa diterima dengan baik dengan harga yang pantas gitu. Iya, kalau persaingan Mbak, itu jadi tantangan nggak Mbak? Persaingan bisnis antar pengrajin gitu? Ya, itu termasuk salah satu tantangan juga. Tapi buat saya itu justru saya jadikan motivasi kalau untuk tantangan sesama pengrajin ya. Karena memang dari semua para pengrajin punya strategi bisnis masing-masing, dan di Galeri Omah Cinta dengan selling point produk-produknya yang limited, yang bisa custom produk, warna, bentuk gitu, dan kita punya pelayanan servis purna jual ya Mbak, artinya pada saat pembelian dalam kurun waktu 1 tahun, jika produknya rusak boleh direparasi, kembali ke galeri, kami perbaiki yang rusak-rusak, kita benerin apa yang lepas-lepas. Biasanya kerajinan itu rentan dengan jahitannya, lem-lemnya itu bisa kita pelayanan servisnya, garansinya di situ Mbak. Jadi dengan adanya selling point itu, saya pribadi sih berani ini ya, bersaing dengan kompetitor lah. Walaupun itu memang persaingannya banyak sekali ya antar pengrajin sendiri.
Tapi insya Allah dengan adanya hal-hal yang baru, selalu yang terbaru dimunculkan di Galeri Oma Cinta itu bisa diterima di masyarakat. Iya. Nah Mbak, 2 tahun kemarin kan pandemi kan lagi tinggi ya Mbak ya, pandemi COVID kan lagi tinggi. Nah itu menghambat bisnis Mbak nggak sih, pandemi 2 tahun kemarin? Ya, awal COVID itu sebenarnya kalau awal COVID itu belum terasa sekali. Yang terasa sekali itu setelah 1 tahun COVID melanda Indonesia itu pengaruh banget. Orderan hampir bahkan 50% aja jauh Mbak. Artinya benar-benar kalau kita kemarin itu nggak pintar-pintar mengelola bisnis kita bisa kolab kemarin itu, karena orderan yang masuk itu jadi turun sampai lebih dari 50%. Tapi alhamdulillah setelah tahun kedua itu kita coba strategi bisnisnya, memang kita masuk ke butik-butik, ke kantor-kantor, kemudian relasi-relasi yang memang jadi langganan kita itu untuk sistem PO. Kita tidak lagi banyak mendisplay produk seperti sebelum COVID. Jadi untuk menjaga modal itu kita lebih banyak melayani PO-PO aja Mbak. Jadi biar modal kita safety, jadi tetap bisa melayani pemesanan dan penjualan tetap jalan. Kalau display kan luar biasa, produknya kita display belum tentu laku, belum tentu keluar closingan, jadi kita agak kesulitan. Tapi dengan sistem PO kemarin alhamdulillah tertanggulangi dan bisa terus berjalan lah Mbak sampai sekarang alhamdulillah. Iya. Nah kalau mau beli produk Mbak ini bisa kemana Mbak? Kalau untuk produk kita offline-nya bisa langsung ke galeri kita ya, Galeri Oma Cinta di Jalan Pagar Alam nomor 37 PU. Jadi di sentra keripik Mbak. Nah kalau mau offline, jadi kita di medsos kita ada Instagram juga Galeri Oma Cinta. Jadi bisa langsung lihat-lihat produknya di sana, bisa pilih-pilih dan langsung hubungi admin. Nomornya Mbak? Ada nomor adminnya? Kalau untuk WA bisa langsung ke nomor 0896 31282892. Iya. Tapi kalau mau request bisa ya, Mbak? Aku minta tolong bikinin ini dong gitu. Bisa ya? Bisa Mbak. Justru di galeri kita itu sekarang lebih banyaknya seperti itu, request untuk model, warna, bahkan kebanyakan kalau seperti ibu-ibu sekarang itu lebih banyak pesan satu set gitu. Biasanya mau kondangan Mbak, mereka butuh tas, sepatu, jadi sisa dari bahan kebaya yang dibuat ibu-ibu itu biasanya diantarkan ke galeri. Mereka minta tolong dibuatkan sepaket produk yang sejenis gitu, jadi bisa satu set, tasnya, sepatunya bisa sama dengan kebayanya nanti. Iya. Nah Mbak, jadi itu produk Mbak ini ada yang sudah ready stock, terus bisa juga request ya Mbak ya? Iya. Iya. Jadi kalau produk yang sudah ready stock itu kan Mbak, biar kalau ada yang tamu-tamu datang, orang-orang datang ke galeri itu bisa ngeliat, ini loh produk-produk kita, mereka bisa lihat macam-macam jenisnya, bentuknya, modelnya. Kalau nanti misalnya mau pesan, misalnya ada warna yang ini mereka kurang suka dengan yang di ready stock, bisa pesan Mbak. Misalnya dompet, ingin warnanya kombinasi merah dan kuning, kemudian motifnya, motif tapisnya seperti apa, itu nanti di galeri bisa pilih. Karena kita siapkan itu katalog motif tapisnya juga. Iya.
Nah, kalau mau belajar Mbak, tadi kan Mbak kan bilang kan di sana bisa belajar ya. Itu gimana Mbak? Ada syaratnya nggak? Semua bisa belajar craft di Galeri Oma Cinta. Jadi sebelum COVID itu kita rutin Mbak, adakan workshop setiap hari Rabu, Jumat dan Sabtu. Jadi di situ biasanya sudah ada yang memang terjadwal, biasanya yang terjadwal itu rombongan dari sekolah-sekolah Mbak. Mereka dari SD, SMP, atau dari kantor-kantor. Tapi kalau yang mau pribadi mau belajar juga bisa langsung ke rumah pada jadwal-jadwal yang sudah ada. Karena biasanya tiap hari itu kita selalu ganti materi belajar workshopnya. Ada misalnya hari Rabu kita belajar tentang pertapisan, aksesoris tapis. Jadi kita belajar buat bros, cara menjahitnya, cara menghiasnya. Kemudian hari Jumatnya kita belajar tentang produk daur ulang. Jadi produk daur ulang ini kita ada produk dari daur ulang kertas, juga ada daur ulang dari kaca, banyak lagi macamnya. Jadi itu semua bisa belajar ke Galeri Oma Cinta dengan senang hati. Ya, oke Mbak. Nah terakhir ini Mbak, kalau ada yang pengen punya bisnis yang seperti Mbak, caranya gimana? Mau punya bisnis seperti Oma Cinta ya, itu caranya sebenarnya gampang banget sih. Semua orang sekarang kalau mau buat bisnis kerajinan itu kalau sudah punya niat, insya Allah pasti bisa. Karena butuh bisnis kerajinan ini tidak seperti bisnis kuliner ya. Karena kalau kuliner itu kan kebutuhan pokok, sehingga memang apa yang diproduksi tiap hari itu insya Allah pasti terjual. Beda halnya dengan produk kerajinan Mbak. Produk kerajinan ini memang butuh ketelatenan, memang butuh niat benar-benar, karena penjualannya pun kadang nggak tiap hari ada closingan. Jadi kalau nggak diniatkan benar-benar, nanti nggak telaten, mungkin bisa putus tengah jalan gitu. Jangan berbicara modal dulu sebenarnya kalau mau belajar membuka bisnis kerajinan ini. Dari produk-produk yang ada di sekitar aja sebenarnya sudah bisa dimanfaatkan dulu, berkolaborasi atau bisa menjadi reseller terlebih dahulu sebelum memang benar-benar mau terjun pure jadi owner kerajinan gitu, bisnis kerajinan. Kalau diawali jadi reseller dulu kan nggak keluar modal tuh Mbak, jadi menjualkan produk kita. Nantinya kalau mereka sudah menemukan jalan keuntungan yang besar, mereka mau buka sendiri, oke, itu lebih bagus gitu. Dan seneng banget gitu bahwa kita bisa berbagi ilmu dan juga berbagi rezeki dengan teman-teman yang memang mau membuka bisnis sejenis. Iya, oke Mbak Indah, terima kasih banyak ya Mbak ya atas sharing-sharingnya ya Mbak ya. Mbak Dini, terima kasih kembali. Iya, semoga sharingnya Mbak Indah bermanfaat buat yang lihat ya Mbak ya. Iya, oke. Terima kasih Mbak Dini. Makasih banyak ya Mbak Indah, sampai ketemu lagi Mbak Indah. Ya, terima kasih Mbak Dini dan ya Tribuners, itu tadi obrolan kita bareng dengan Mbak Indah. Sampai jumpa lagi di Bincang UMKM berikutnya. Selamat malam.